Salah satu cara mendidik adalah dengan pendisiplinan yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Berarti sikap berwibawa sebagai pembela keadilan. Contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung ya, yang mendukung guru sebagai berwibawa dan pembela keadilan adalah yang mendukung ya, cari yang mendukung, berarti yang berhubungan dengan itu, yang mendukung, berarti hal positif. Tidak ada toleransi ya. Membuat tata tertib kelas bersama peserta didik demi kebaikan bersama, ini bagus. Ini ragu-ragu. Menyerahkan ke guru BK untuk peserta didik membolos di sekolah. Ya. Oke. Ini juga masih bagus lah. Mengusir, salah ya kalau mengusir. Pemberian sanksi fisik nggak boleh ya. Nggak boleh. Tinggal tiga jawaban yang mengarah ke sana. Maka cari yang paling baik. Saya pilih yang B ya. Membuat tata tertib kelas bersama demi kebaikan bersama. Oke? Iya, Pak. Ya, berwibawa ya. Oke, jawaban itu. Mendukung ya. Mendukung berwibawa sebagai pembela keadilan. Yang B ya. Oke, lanjut ya. Gampang ya. Gampang ya. Gampang. Saya masuk lagi nih. Semoga ada masuk semua. Nomor selanjutnya. Saya hapus dulu nih. Ini saya hapus dulu. Oke. Baik. Oke, hapus. Nah, nomor selanjutnya mengenai instrumen penilaian dan teknik penilaian. Ini udah pernah pelajari juga ya, sudah dipahami juga kemarin tuh. Oke, di penilaian ya merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian harus menggunakan proses dan instrumen yang benar. Salah satu KD pada muatan bahasa Indonesia kelas di 4 SD adalah melaporkan hasil wawancara memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Ya. Dalam bentuk teks tulis. Melaporkan hasil wawancara. Berarti ini ada laporan ya. Ada namanya laporan. Kertas yang dikasih atau laporan yang dikasih. Berarti ini bukan penilaian sikap ya. Tapi penilaian yang D salah ya. Sikap itu ya yang D. Apa itu sikap? Penilaian sikap ada 3 kan? Yang pertama adalah observasi, teknik penilaiannya. Yang kedua apa? Ingat-ingat dulu. Observasi, kalau sikap apa aja? Masih ingat? Penilaian antar peserta. Iya, masih ingat ya, sambil ingat ya. Penilaian diri. Kalau teknik penilaiannya sikap adalah pertama observasi, Penilaian diri. penilaian diri, Penilaian penilaian antar teman. Oke, ini mengulang ya, maksudnya mengulang materi biar supaya paham. Diingat lagi. Kalau dia instrumennya atau alatnya, tambahin kata Lembar. lembar, instrumen atau alat. Ya, tambahi kata lembar atau pedoman. Jadi misalnya ini pakai kata lembar, lembar observasi atau pedoman observasi. Ya. Lembar penilaian diri, lembar penilaian antar teman. Bisa dipahamin? Paham. Paham ya. Apakah ini sikap? Bukan ya? Keterampilan, Pak. Keterampilan ya. Keterampilan. Yang sikap salah ya. Oke. Paham ya, yang sikap salah. Ya, produk. Kita masih ulang ya. Kita masih ulang yang Bang ya. Masih ingat ya. Oke, sikap sudah. Kita masuk ke pengetahuan. Oke, pengetahuan, kita masuk ke pengetahuan. Pengetahuan tekniknya cuma tiga juga. Ya, tiga. Pengetahuan. Penugasan. Sambil ya, sambil mengulang ya, biar supaya terus paham kan gitu. Tekniknya ada 3. Satu yang namanya tes tertulis, tes lisan, penugasan. Kita belum bahas soal kalian, ntar dulu karena ini keterampilan pasti jawabannya tes penugasan, tes pula penugasan.
Jawabannya nih E, penugasan. Oke. Alatnya tambahi kata soal ya kan? Ya, Oke. Alatnya pilihan. atau instrumennya, Pak, alat sama instrumen sama. Instrumen penilaian tes tertulis adalah soal pilihan Soal pilihan ganda, ganda. soal Menjodohkan. Isian. uraian, baru menjodohkan ya kan? Jawaban Ya. singkat. Tanya jawab. Jawab. Enggak, bukan itu, bukan tanya jawab. Tanya jawab adalah di Tes Lisan. lisan. tes lisan. Tanya jawab sama Kuis. 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 Tanya jawab sama kuis. Kuis. Kalau ini soal individu maupun Kelompok. individu atau tugas Kelompok. individu maupun kelompok. Oke. Kelompok. Inilah yang dinamakan instrumen penilaian dari pengetahuan. Pengetahuan. Tekniknya cuma 3. Teknik penilaiannya tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Oke. Ya. Nah, berarti kita bahas soal tadi adalah ini adalah yang namanya Keterampilan. keterampilan. Maka bukan namanya sikap, maka yang disalah bukan juga pengetahuan, ya kan? Ya. Artinya salah, ini afektif sikap salah. Salah. Di jawaban ada Produk. I. Produk. Bentuknya adalah Produk. laporan. Laporan itu produk ya? Ya. Ya. Laporan untuk produk. Oke, Pak, saya mau tahu Pak, saya lupa Pak yang keterampilan, kita ulangin. Keterampilan ada 4 ya. Ya. Ada 4. Yang pertama teknik Kerja. penilaiannya Tekniknya unjuk adalah kerja. ya, kita pahamin ya. Unjuk kerja itu bahasa lainnya adalah pahamin nih. Unjuk kerja bahasa lainnya banyak Bu ya. Ada namanya praktik, Pak. Praktek. Iya, praktik praktek. atau namanya performance. Performance. Ya, bahasa-bahasa lainnya tuh Bu ya. Oke. Ada lagi yang namanya penilaian Project. Proyek. produk ya. Proyeknya Produk. Pak. Contohnya. Produk. Oke, tadi produk contohnya apa? Membuat Hasil karya. laporan nih, ada hasil karyanya. karya, Oke. Yang ketiga ada namanya Proyek. proyek. Membuat ini Video. proses ya. Membuat ini apa namanya? Mengerjakannya di luar jam pelajaran, ada hasil karyanya tapi hasil karyanya lebih kompleks. Misalnya membuat video video mengamati lingkungan sungai atau apa kan? Itu namanya proyek ya. Oke. Tapi kalau videonya saja dinilai namanya penilaian produk. Proyek ini semua dinilai dari tersusun rapi, terjadwal, dari jadwalnya, dari kerjasamanya, semuanya lah prosesnya. Tapi yang diutamakan adalah proses. Yang keempat adalah Portofolio. portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa. Inilah yang namanya teknik penilaian. Kalau dia namanya instrumen, tinggal tambahin pakai kata Rubrik. rubrik, tambahin rubrik unjuk kerja, ya. Rubrik unjuk kerja, rubrik produk, ya kan? Baru ada lagi Pak, skala penilaian. Skala itu sama ya? Skala penilaian proyek itu sama dengan rubrik ya? Iya. Oke, sama ya, sama dengan rubrik ya, sama dengan rubrik. Skala penilaian Lembar proyek. checklist Pak, itu Lembar checklist ya Bu, lembar checklist juga. Ya, lembar checklist, ya, lembar checklist, portofolio juga termasuk sama ya, skala penilaian, lembar checklist, rubrik sama ya artinya ya, paham? paham. Oke, Pak, boleh tanya? silakan Bu. Kalau saya melihat di soalnya ini, mohon izin Pak ya. Ya. Sepertinya kan yang ditanyakan di situ kan instrumen. Padahal pilihannya di sini produk. Kita ketahui bersama bahwa produk di sini kan bukannya teknik ya Pak ya. Ya, jawabannya nggak ada lagi Bu, larinya Iya. ke situ. Jadi kan istilahnya ibaratnya kalau misalnya kita seperti anak SD kan istilahnya soal ini kayaknya apa namanya? Rancu. Iya, rancu gitu. Jadi kan kalau Ya. misalnya kita hendak mau bertanya kan istilahnya mau komplain tetap nggak bisa juga istilahnya Ya. gitu. Tapi Ibu kan udah paham larinya ke produk kan? Iya, sudah paham Ya. Pak. Udah aman?
Ya, aman, Pak. Nah, oke, nggak apa ya. Jadi ini betul, instrumen itu aturannya pakai kata lembar atau rubrik. Oke, Ya, Pak. paham? Paham, Pak. Paham. Makasih, Pak. Oke, siap ya. Berarti Ibu udah bisa kan gitu. Lanjut ya. Jawabannya adalah yang E. Oke. Saya mood lagi ya, saya mood lagi. Untuk soal nomor 63 saya mood lagi. Nah. Oke, saya mood lagi. Nomor 63 ya. 63 mana tadi? 63. Oh, ini dia. Oke, 63 saya besarkan dikit. Ya, saya besarkan dikit. Nggak nampak soalnya, mohon maaf. Karena nih soal juga fotoan. Ya. Oke, nomor 63 saya mood dulu ya. Saya mood dulu. Oke. Pembelajaran nilai tempat selama ini yang lebih pada sekedar membaca posisi angka tanpa memahami maknanya. Sebagai contoh adalah membaca 347 itu terdiri dari 300-an, 40-an, 7 satuan. Dalam hal ini siswa cenderung menghafalkan bahwa satu angka paling kanan itu satuan, angka kedua dari kanan adalah puluhan, dan satu angka ketiga dan kanan adalah ribuan. Dan seterusnya. Hal ini mengakibatkan masih banyak siswa yang bingung dengan konsep nilai tempat. Sebagai contoh adalah ketika mereka menuliskan bilangan yang terdiri dari 2 ribuan, 12 ratusan, dan 5 satuan, maka yang mereka tulis adalah 2125. Jika diminta untuk memperbaiki di kegiatan intinya, bagaimanakah langkah yang tepat? Oke, langkah yang tepatnya seperti apa ya? Kalau gini, sebaiknya kita mau memperbaikinya pakailah media ya. Pakai media yang enak ya. Yang A, menggunakan permainan mengikat. Oh, ini ada media bagus. Menggunakan PowerPoint. Ini kurang bagus ya. Media konkret, langsung media konkret. Meminta anak menghafalkan, salah. Mengajarkan nilai tempat dengan menyusun kartu angka, bagus. Meminta anak mencermati dan menuliskan bilangan-bilangan, salah nih. Ya. Tinggal 2 jawabannya. Gantikan jawaban saya di modul ya. Yang A itu salah. Kenapa A salah? Ini ngajari apa? Setiap 10 sudutan menjadi satu ukuran kecil. Lalu 10 ikatan kecil menjadi satu ikatan. Tapi yang D jelas-jelas mengajarkan nilai tempat dengan menyusun kartu angka menjadi terdiri dari 3 angka. Inilah yang lebih tepat menyelesaikan masalah di atas, ya kan? Ya, Pak. Pakai media kartu angka, jadi mereka lebih paham. Lebih konkret, jadi jawabannya dodol. Ganti ya jawabannya ya. Saya tuh salah ini mungkin melingkarin. Oke. Jawabannya adalah yang D. Oke, paham ya? Iya, Pak. Ya, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Saya mau lagi. Ya. Kalau nggak paham, ini ya langsung angkat tangan aja di situ. Kalau misalnya Pak boleh diulang, langsung angkat tangan aja ya. Saya sebutkan namanya nanti. Pak boleh diulang. Udah paham ya yang tadi ya? 63. Kita lanjut ke soal nomor 64. Nomor 64 kita anggap soalnya ini harus paham caci-caci dulu. Jadi kita pahami caci-caci. Caci-caci itu apa? Kognitif belum revisi. Kita pahami dulu ya. Bagaimana cara menghafalnya, Pak? Ya, saya pun nggak hafal kan gitu. Tapi saya paham ya. Pahamnya maksudnya gimana? Sudah sering ngerjakan soal, maka ini paham. Caranya gimana, Pak? Ya, sering aja. Mengingat, berarti mengingat, menuliskan, menyebutkan, membaca, menemu kembali, menjodohkan, memilih, menyatakan. Ini namanya mengingat. Pahamilah kata-katanya, mengingat ya. Misalnya mengetahui istilah fakta atau hanya mengetahui aja. Memahami, memahami itu C2 ya. C2 itu menjelaskan, mengartikan, memahami C2 ya. Menceritakan, menampilkan, memberi contoh, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, mengklasifikasikan, menunjukkan. Oke, ini memahami. Menerapkan itu C3, melaksanakan, menggunakan, mengkonsepkan, menentukan, memproseskan, ini namanya C3. Menganalisis C4, mengorganisasikan, mendiagnosis, menelaah, memerinci, menggali, memecahkan, menguraikan, menyeleksi C4. Mengevaluasi adalah mengkritik, membuktikan, memvalidasi,
menilai, menyimpulkan, mengevaluasi, memberi saran, mendukung, mengevaluasi. Pak, ada yang sama loh Pak. Membandingkan dengan membandingkan. Oke, condongnya kemana Pak? Condongnya ke C4. Menyimpulkan dengan menyimpulkan. Condongnya kemana Pak? Condongnya ke C5 menyimpulkan. Oke, paham ya? Yang C6, membangun, merencanakan, memproduksi, merancang. Oke, itu C6, menciptakan. Oke, itulah bagaimana cara ngapalnya, ditulis Bu. Tulislah satu ini, tulis 1, 2, 3, 4, 5. Pilih aja yang Ibu kurang paham. 5 sampai 6 pilih, tuliskan kembali di buku. Memahami, tulis juga sampai 6. Menerapkan, tulis juga sampai 6 di buku. Biar paham, menganalisis, tulis juga sampai 6. Mengevaluasi, tulis juga sampai 6. Menciptakan, tulis juga sampai 6. Yang ditulis, yang Ibu kata-katanya kurang paham. Kan gitu kan? Oke. Kalau sudah kemari kita paham C1 sampai C6, maka mengerjakan soal UP itu mudah. Kenapa? Ada soal ini seperti ini banyak sampai 7-8 soal. Oke, Bu Ani akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar menggali. Menggali tadi saya bilang C4. Ya. Saya ulangin, menggali itu C4. Oke. Informasi tentang penting dari teks narasi, sejarah yang disajikan secara verbal dan tulis, memakai aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berdasarkan kompetensi tersebut, dapat dirumuskan beberapa indikator. Yang pertama, menganalisis. Menganalisis itu C4. Memahami C2, merumuskan, menjawab ini C2, menjelaskan, menafsirkan C5, merumuskan. C berapa merumuskan? C3 apa? Merumuskan. Merumuskan. Mana Bu merumuskan? C5. C5 ada? Mana Bu merumuskan? Merumuskan. Merumuskan. Oke, merumuskan, mengonseng nggak ada sini. Oke, kalau nggak ada kayak mana Pak? Bentar dulu aja kan ya jawaban. Oke, dah. Rumusan indikator yang tepat berdasarkan kompetensi dasar di atas adalah, perhatikan rumus saya ya, rumus saya nih ya. Saya jelaskan, kemarin kan Bapak Ibu mau minta penjelasan ini. Oke, cara pertama, trik pertama, tulis Bu, trik menentukan dari KD menuju IPK. Trik yang pertama, ketika diminta C3, KD-nya C3, IPK-nya itu jawabannya hanya A, B, C, D, E. Yang A C3, yang B C3, yang ini C4, ini C2, ini C5. Maka cari yang sama dulu. Yang sama dulu ya. Yang C3 dulu ya. Iya. Oke. Berarti yang ini yang nggak boleh turun ya, nggak boleh tuh. Turun. Cari yang sama dulu. Ya. Yang sama dulu mana? Yang C3 sama C3. Nah, ketika ini berhubungan dengan KD, maka pilihlah salah satu jawaban yang benar. Oke. Pak, tapi kalau misalnya Pak, misalnya dia C3 KD-nya, tapi jawaban nggak ada C3. Yang ada C2, C1, C2, C4, C5. Oke. Yang mana Pak jawabannya? Ya, yang E. Ya. Carilah jawaban yang di atasnya ya, minimal di atasnya satu tingkat. Harus berhubungan, harus berhubungan. Ketika nggak berhubungan dengan KD, baru jawabannya C5, paham? Ini jawaban, bukan jawaban, karena IPK-nya minimal sama dengan K. Kita pindah aja. Paham? Kita tinggal diberesin Saya mau lagi. Saya ulangi trik tadi. Trik yang pertama, ketika KD-nya minta ada C3, IPK-nya cari yang sama dulu C3. Kalau berhubungan dengan KD A dan B ini, maka cari yang bagus. Oke. Nah, cari dulu yang sama. Ketika trik yang kedua apa? Ketika dia C3, tapi jawaban nggak ada C3, yang ada C2, C1, C2, maka salahkan yang di bawahnya, paham?
Tinggal yang di ini sama ini, yang D sama yang E. Dah. Pilih yang mana, Pak? Pilih yang satu langkah di atasnya C4. Oke? Tapi harus nyambung dengan KD. Kalau nggak nyambung, pilihlah yang C5 ya kalau nyambung. Paham? Paham? Iya, Pak. Saya ulangi, paham tadi cara memilih jawabannya? Iya. Ya, Pak. Sama paham. Jadi ketika KD-nya C3, tapi jawaban nggak ada C3, maka KKO yang di bawah KD itu salahkan. A, B salah, B, C. Carilah yang di atasnya satu langkah, C4. Pak ada C5, ya bandingkan. Kalau C4 nggak berhubungan KD, maka jawabannya C5. Tapi kalau berhubungan dua-duanya, pilihlah yang C4, yang di atas satu tingkatnya. Paham? Paham. Itu trik ya. Paham, Pak. Nah, triknya ya. Menggali itu C4, maka pilihlah yang setaranya. Nomor 1 kan? Menganalisis, ya Pak. Ya. Cari dulu yang salah. Yang salah mana? Nomor 2 salah kan? Salah. Berarti yang ada 2 salah ya? Iya. Salah. Yang ada 1 benar ya? Benar. Nah, benar. Ini salah ya? Salah. Paham? Paham, Pak. C4 itu menjelaskan C2. C2. Yang Iya, Pak, berarti. C4-nya salah. Ya. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Tanyakan, ini agak sulit. Tanyakan kalau mau bertanya. Berapa kelas di atas ya? Kelas tinggi. Yang ada TIK-nya. Harus hafal KKO ya, Pak? Ya harus hafal KKO lah, Bu. Secara bagusnya Ibu harus hafal. Kalau nggak hafal, maksudnya pahami aja yang 6 itu aja, jangan semuanya. Ya. Cari aja yang apa dibilangnya. Yang kata-katanya yang Ibu nggak paham, dituliskan. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Nanti ada lagi KKO. Bisa ya dipahamin ya? Iya, Pak. Saya ulangi, menggali C4, carilah yang setara dulu. Indikatornya, IPK-nya, cari yang setara dulu. Mana yang setara? C4. C4 itu adalah yang nomor 1. Maka nomor 1 benar. Yang ada 2-nya salah, karena nggak boleh ke bawah, C2. Maka yang ada 2-nya salah. Salah ya. Ini nih. Ini salah nih. Nah, ulangin. Maka yang ada C2-nya salah. Yang ada 4-nya salah juga. Yang ada 2 sama 4 salah. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Langsung kan? Ya kan, Bu? Pak, iya, Pak. Iya, Pak. Mudah kan? Ya, Jadi Pak. kalau paham KKO kan? Ya, Pak. Insyaallah, Pak. Harus hafal, Pak. Gimana pula cara menghafalnya tuh, Pak? Banyak kali. Nah, kan tadi saya bilang. Kan diambil 6 Iya. tadi itu. Saya bilang Tulis, tadi ya. Bu. Saya bilang ya, cara ngapalnya Bikin itu oret-oret. ya dioret-oret di buku. Manalah sama kita, Bu, kan gitu. Cara saya menghafal KKO, 1, saya sering bahas soal. Yang pertama kali saya hafal KKO dulu adalah saya menuliskan, Bu, ya. Menuliskan di buku atau di kertas atau di manalah menurut Ibu tuh bagus, kan gitu. Caranya, Pak, kalau semua tulis, Pak, copy aja, Pak. Jangan di copy-copy, di print-print. Kenapa? Karena nggak mengingat. Membaca itu tidak mengingat, tapi menulis yang mengingat. Iya nggak? Iya, Karena yang pertama, Ini udah ditulis sebagian. ya, C1 apa tadi? Mengingat. Mengingat. Dan Mengingat. Ibu tulis, jangan semua. Ngapain semua? Kata-kata yang menurut Ibu pusing. Oh, menggaris bawahi. Kan gitu kan? Menjodohkan. Oh, saya tulis itulah. Menggaris bawahi. Menggaris bawahi. Menjodohkan. Sampai 6. Paham, Bu? Menjelaskan. Cari yang 2 kata yang sulit, baru kata yang sering keluar. Paham? Paham. Sampai 6 aja, Pak. Iya, nggak usah banyak-banyak. Ngapain kan? C2, mengamati, memahami. Cari 2 kata yang sulit dulu. Ibu. Menyadur, meramalkan. Nah, ini kan.
menampilkan, menginterpretasikan itu kan Pak ya. Nyebutnya apa ya? Menginterpretasikan. Menyimpulkan. Jangan tulis menyimpulkan. Kenapa? Karena itu ada di C5, paham? Oh iya Pak, ada. Ya, jangan yang sama jangan tulis, oke? Oke, Pak. Menginterpretasikan. Tulislah sama. Itu mana ya? Merangkum C2 aja Pak. Menjelaskan. Ya. Apa Bu? Merangkum itu masuk ke C2 ya Pak. Ini merangkum. Ada nggak merangkum juga? Merangkum. Merangkum ada juga. Merangkum ada nggak? Cuma C2 kan? Merangkum kan? Menyimpulkan. Menyimpulkan saya lebih condong ke C5 itu sulit ya. C5 Pak ya. Ya, lebih condong tergantung kandungnya juga. Oke, aman ya? Jadi tuliskanlah dulu sampai seperti ini, sampai 6. Di mana Pak? Di buku. Pak boleh ngeprint, Pak boleh. Habis tulis, paham? Aman ya? Sudah kasih tahu caranya? aku nak nih mati deh ya. Itu ya. Ya, nggak bisa lagi cara lain, Pak. Nggak bisa, Bu. Ya, cara lain nggak ada lagi. Cuman seperti itu cara terbaik. Oke? Atau gini aja, Ibu print. Habis itu Ibu rendam ke air, minum lah. Kalau gitu, penting-penting kan. Di print stabilo. Atau minum ya, Bu. Minum rebus, minum aja apa tuh. Ya. Iya. Biar cepet. Ya, Pak. Ya, biar cepet. Oke, paham ya, Bu ya? Lanjut kita ya. Lanjut. Lanjut, Pak. Saya ulangi sekali lagi nih ya. Mana dia soalnya? Ini kan. Mana dia? Nih ya. Menggali itu C4. Menganalisis C4. Memahami C2. Merumuskan. Ini belum ketemu tadi. Nggak ketemu. Menjawab pertanyaan, menjelaskan ya. Menjelaskan ya. Menjawab pertanyaan dan menjelaskan. C2. Menafsirkan C5. Pilih yang sama, nomor 1 sama nomor 5. Yang ada 1 sama 5 ya benar. Ini salah. Paham, Bu? Paham. Ya. Lanjut kita. Ke nomor ini ya. Itu suara headset ya, bukan suara saya. Oke. Berarti merumuskan tuh masuk yang HOTS mungkin ya Pak? Iya, betul sekali. C4 mungkin. Oke. Lanjut ya, nomor 65. Pak Mariono, seorang guru kelas 4 sekolah dasar, menyusun perangkat pembelajaran dengan mengembangkan indikator mendemonstrasikan manfaat gaya otot. Mendemonstrasikan, mempraktikkan, performance. Itu namanya unjuk kerja. Paham cara saya membaca soal? Paham, Berarti ini masuk unjuk kerja, yaitu Tampilan. yang dinilai keterampilan. Ya, untuk mengukur keterampilan sudah jelas ya, keterampilan ya. Iya, Pak. Unjuk kerja ya, unjuk kerja. Carilah yang instrumennya, alatnya. Nggak mungkin pakai soal. Soal itu apa? Pengetahuan. Kognitif. Kognitif. Yang ada lembar soal salah, ya kan? Kenapa yang salah? Sikap. Salah kan? Oh. Ya udah jawabannya pasti yang B, ngapain lagi kan gitu aja. Paham? Kenapa? Ya, Pak. Apa Bu? Paham, Pak. Mendemonstrasikan keterampilan, maka yang pengetahuan salah kan? Soal cerita itu pengetahuan. Lembar soal pengetahuan. Yang ada soal-soalnya pengetahuan tuh. Soal pengetahuan. Lembar pengamatan sikap. Maka yang ini cuman. Lembar checklist memperagakan. Pas kan? Oke, Pak. Nah, masuk. Oke, aman? Harus Paham? betul-betul paham soalnya, Pak. Saya ulangin, Bu. Pak, kalau memahaminya dari memperagakan penggunaan gaya, memperagakan itu kan nyata keterampilan sudah Pak. Iya Bisa betul, lah, langsung Pak. aja betul ini. Dan itu. Sama kan, Bu? Sama kan? Hasil kerja. Sama kan? Iya, Pak. Ya boleh aja itu langsung. Tapi kan saya biar ngajarkan soal itu pengetahuan salahkan, ya kan? Lembar soal instrumennya salahkan. Ini instrumen sikap salahkan. Paham? Iya, Pak. Ulang sambil ulang-ulang. Paham, Pak. Lanjut, Pak. Paham, Pak? Kelihatan gampang, Pak. Tapi kalau Gampang itu, Bu. Semuanya gampang itu, ya. Ibu enjoy aja lah, Bu, ya. Tenang-tenang aja, belajar lagi, belajar ngulang lagi. Oke. Semoga nanti soalnya kayak gini. Iya, kayak gitulah, Bu, soalnya, Bu. Tenang aja, Ibu. Yang saya mau ajarin Ibu
yang nomor 66 ini mengenai yang namanya teori perkembangan. Cuman 3 ini Bu yang perlu hafal Bu. Yang lain Pak, udahlah 3 ini aja lah hafal. Ekologis, etologi. Ekologi, 3 ini dulu, 3 ini dulu ya. Nanti pas Perlu materi, dihafal Kak, Pak? ya materi nanti baru 5 dihafal. Kalau masih soal 3 aja dulu. Ekologis kata kuncinya lingkungan. Etologis kata kuncinya evolusi perilaku. Psikoanalis pribadi ego nih. Pribadi ego, tambahin ego. Ya, saya ulangin. Ibu hafal kata kunci. Gak usah kemana-mana. Ekologis eko. Eko itu lingkungan. Lingkungan yang mempengaruhi perkembangan setiap individunya. Paham? Paham Bu ya? Perkembangan ekologi, teori ekologi dipengaruhi oleh lingkungan. Paham Bu? Paham. Iya, paham, Ekologis Pak. adalah evolusi. Ada evolusi. Dia dari kecil itu berevolusi, itunya kepribadiannya itu namanya etologis, ya evolusi. Oke, ada kata evolusi biasanya itu. Psikoanalis itu motivasi diri, emosi. Emosi itu ego ya? Iya, Pak. Ego tuh. Emosi itu ego, paham? Iya, Pak. Oke, aspek kepribadian lainnya ego ya. Contohnya yang ini. Daniel ekologis. adalah anak kelas 1 sekolah dasar. Sehari-hari Daniel selalu menyendiri dan canggung bermain dengan temannya. Setelah guru kelas Daniel mencari informasi terkait kondisinya kepada orang tua Daniel, ternyata perilaku tersebut dikarenakan semasa kecil orang tuanya melarang Daniel bermain dengan teman sebayanya di rumah dan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya. Lingkungan. Ekologi. Ekologi. Enakan Bu? Iya. Pak. Kalau ada lingkungan berarti ekologis sih, Pak. Iyalah. Ingat kata kunci ya, Pak. Iya betul. Jadi saya itu aja, nggak usah penting-penting kali. Nanti kalau ada Daniel adalah anak kelas 1 sekolah dasar, bla bla bla. Kepribadian dari kecilnya berevolusi. Evolusi. Etologis. Ekologis. Paham? Berarti Iya, Pak. Oke, Pak. Nah, satu lagi. Daniel, kalau nggak dikasih robot-robotan, dia nggak. Daniel, siswa kelas 1, dia nggak mau ayahnya itu harus ikut belajar dalam kelas. Kalau ayahnya tinggi, dia nangis. Psikoanalisis. Itu namanya, paham? Teman-teman kita dengar Pak. Paham? Iya, Pak. Paham. Oke, hemat dulu ya. Oke. Pak. Saya ulangin ya. Ekologis pengaruh lingkungan. Contohnya di soal tadi. Lingkungan mempengaruhinya. Dia menyendiri karena tidak sering bergaul dengan teman di luar rumahnya. Nah, etologis adalah evolusi dari perilakunya atau kepribadiannya. Nanti ada kata evolusi di situ. Oke. Dari kecil sampai besar berevolusi perilaku kepribadiannya. Psikoanalis ini adalah dipengaruhi oleh motivasi, emosi, dan aspek kepribadiannya. Contoh soal yang lalu adalah Daniel tidak mau belajar. Harus belajar itu ada ayahnya di dalam kelas. Jadi guru kebingungan. Jadi mau nggak mau guru tadi ayahnya biarlah ikut dalam kelas. Kenapa? Kalau ayahnya tidak ada di dalam kelas atau pergi meninggalkannya, Daniel akan menangis. Teori apakah itu? Teori perkembangan psikoanalis. Paham? Paham, Bu? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, aman ya. Satu lagi soalnya psikoanalis gini, psikoanalis. Daniel adalah siswa kelas 1 SD. Dia rajin belajar, dia memotivasi dirinya sendiri agar berusaha, agar mau berkembang. Jadi dia berperilaku baik, motivasi ya. Ya. Analisis. Nah, dia menyemangati dirinya sendiri itu psikoanalis. Paham, Bu? Paham, Pak. Aman Bapak Ibu? Aman. 3 nih dulu ya, 3 nih dulu. Pak, saya mau tahu dong Pak, cognitive dan behavior. Oke, kita jelaskan sekarang. Yang 3 nih paham ya? Insya Allah paham, Pak. Nah, Insya Allah etologis.
Yang behavior saya jelaskan. Behavior itu adalah perilaku sosial. Dia mencontoh orang di rumahnya, orang terdekat di rumahnya. Misalnya, adik mencontoh abangnya, karena abangnya itu sering meninju-ninju dirinya dalam rumah. Jadi sampai sekolah, ada siswa itu meninju-ninju temannya. Itu namanya pengaruh behavior. Paham? Paham itu behavior? Paham, Pak. Paham. Teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif, guru. Ini biasanya guru, peran guru yang mengkondisikan kelas itu agar anak-anak, soal kemarin gitu. Soal kemarin itu ada guru mengkondisikan kelasnya agar anak-anak itu mudah berpikir. Medianya sudah lengkap. Nah, habis itu pokoknya semuanya baguslah ruangan tadi sebelum dia ngajar, medianya lengkap. Intinya nanti anak itu akan bisa berpikir lebih kritis. Itu namanya apa? Kognitif. Paham? Paham, Pak. Kognitif itu seperti itu ya. Biasanya itu guru mengkondisikan kelasnya agar anak itu mudah memahami pelajarannya dengan ada media, dengan bantuan lainnya. Paham, Bu? Alat peraga, itu namanya kognitif. Paham? Berarti peran guru ya Pak intinya. Ya, betul. Biasanya kognitif ini peran guru yang lebih utama di situ. Oke. Ya, kelasnya itu sedemikian rupa dibuatnya agar siswa nanti mudah memahami. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Lanjut. Ya, Pak. Ingat loh tanggal-tanggalnya. Ya, ingat. Saya ingat, Bu, tanggal Februari. Lingkungan, etologis, Catat, Bu. evolusi, perilaku. Ya. Saya ulangin sekali lagi nih. Saya nggak mau nanti ketinggalan. Saya pakai teori humanisme. Ekologis, lingkungan. Pengaruh lingkungan. Pengaruh pribadinya, pengaruh lingkungan. Etologis, evolusi. Ya, Periode. Tahu periode kan? Waktu kan? gantian. Umur 1 tahun dia anak manis, umur 2 tahun masih anak manis, 5 tahun bla bla bla, itu etologis, paham? Ada periode. Psikoanalisis, motivasi, emosi, ego nih, ego. Tolong kalau dibantu ini. Nah, behavior, perilaku sosialnya mencontoh orang Karena dia terdekat, kognitif. Guru itu merancang pembelajarannya agar siswa mengerti, paham? Paham, Bu? Paham, Pak. Paham. Sama. Saya ngebagikannya kemarin. Udah, Bu, udah saya ajarkan lagi, Bu. Udah, Bu, nggak apa-apa, Bu. Lanjut. Saya mau dulu ya. Saya mau lagi. Udah, saya mau lagi. Udah. Oke, saya mau lagi. Nah. Tenang aja, Bu. Nanti misalnya saya mood, saya jelaskan lagi ulang. Saya sampai semuanya terlayani. Jadi tenang aja yang WA tadi ya, yang ada pesannya. Oke, saya mood lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika guru mengadakan ulangan atau ujian, soal hendaknya sejauh mungkin mewakili materi pelajaran yang telah disampaikan dan tingkat kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa. Untuk mewujudkan soal yang demikian, tindakannya oke. Pastilah sebelum soal kita kasih ke siswa, kita harus membuat yang namanya membuat soal ngapain, membuat rangkuman ngapain, membuat kisi-kisi soal. Jawabannya sih. Ya. Kisi-kisi soal itu yaitu ya dapat mudah kita membuat soalnya karena nanti sesuai dengan tujuan pelajaran KD-nya tercakup dengan baik. Dan enak juga untuk menilai. Pada saat nilai sudah ada panduannya. Itu namanya membuat kisi-kisi soal fungsinya. Jadi jawabannya C ya. Itu gampang gitu. Lanjut kita ke nomor 68. Pak, nanti tanya nggak Pak? Kisi-kisi cara membuat kisi-kisi nggak perlu itu ya, nggak perlu. Itu nggak ada itu. Nggak ada di kisi-kisi ujiannya. Oke, nomor 68 ini saya jelaskan dulu. Kenapa harus saja nomor 68 nih? Karena nanti Ibu panjang lebar berdebatnya, saya jelaskan dulu biar tidak panjang lebar kita berdebat. Kenapa? Karena cara fisika saya jelaskan. Konsep dasar fisika. Katrol atau pesawat sederhana ya. Jenis pesawat sederhana salah satunya adalah katrol. Katrol itu ada yang namanya katrol tetap, tolong perhatikan dulu ya.
bentuknya seperti ini. Maaf kalau gambarnya kurang bagus. Oke. Ini bebannya. Ini arah gayanya. Ini beban, ini gaya, ini beban. Weight, beban. Ini namanya katrol tetap. Sudah. Katrol bebas. Itu gambarnya ke bawah seperti ini. Ya, ini saya gambarnya ini kurang rapi, mohon maaf juga. Ya, intinya gambarnya itu ke bawah katrolnya. Di sini ada ya. Ke bawah katrolnya ya, bawah ya. Ini namanya bebas. Ini namanya F. Ini namanya W. Di sini ada W-nya. Dah. Katrol majemuk. Ya, kalau saya nggak salah gambar, biar maaf ya. Majemuk itu biasanya dia terdiri lebih dari satu katrol. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ini beban, ini F. Oke. Keuntungan mekanis saya singkat dengan KM. Sekali lagi saya ulangin. Keuntungan mekanis saya singkat dengan KM. KM itu apa? Keuntungan mekanis. Apa itu singkatan dari keuntungan mekanis, Pak? KM. Oke. Untuk katrol tetap 1. Keuntungan mekanis untuk katrol bebas 2. Keuntungan mekanis untuk majemuk. Hitung saja jumlah katrolnya. 1, 2, 3. Sada 2 tolu. 1, 2, 3. Oke, ini KM-nya sama dengan 3 sesuai jumlah katrolnya. Oke. Sudah. Dalam fisika, fungsi keuntungan mekanis yang pertama adalah mengubah arah gaya. Yang kedua, gaya angkat kita menjadi lebih ringan. Gaya angkat kita terhadap beban menjadi lebih ringan. Itu ya, fungsi keuntungan mekanis. Yang pertama mengubah gaya. Ya, mengubah gaya. Arah gaya diubah. Fungsi keuntungan mekanis adalah mengubah arah gaya. Saya tulis sini. Yang pertama mengubah arah gaya. Yang kedua, gaya kita menarik beban lebih ringan atau lebih kecil dari bebannya. Gaya tarik menjadi lebih kecil. Menjadi lebih minimal sama atau menjadi lebih kecil. Maka, keuntungan mekanis dalam ilmu fisika paling minimal atau paling kecil yaitu 1 ya. Nih saya lingkarin. Keuntungan mekanis dalam konsep fisika dasar tak boleh kurang dari 1. Setengah, Pak, nggak boleh. Yang ada hanya maksimal boleh berapapun, minimal 1. Pahamin ya, minimal 1. Jadi, kalau nanti ada perbandingan orang nimba sumur, ya, nimba sumur, saya bikin sini soalnya, warna hitam ini, ada orang nimba sumur, ya, 1 pakai tali, embernya dalam sini, ini orangnya di sini, ini sumurnya, pakai tangga ya. 1 lagi nimba sumur pakai katrol timba. Ini orangnya timba. Udah. Sama-sama pakai menggunakan pesawat sederhana nih, tali ini pakai katrol. Katrol yang dipakai saat timba adalah jenis katrol tetap. Yang keuntungan mekanisnya itu sama dengan 1. Berapakah keuntungan mekanis pakai tali? Jawabannya tadi saya bilang dia apa? Tidaklah boleh. Keuntungan mekanis kurang dari 1 atau di bawah 1 nggak boleh. Maka pakai tali juga 1. Sama ya berarti. Nah, Pak, jadi bedanya gimana, Pak? Tadi saya bilang fungsi keuntungan mekanis 2 ini, timba dengan tali, katrol tetap dengan tali, itu adalah hanya mengubah arah gayanya. Kalau tidak diubah arah gayanya, jadi ketika ibu nimba sumur pakai tali, seakan-akan tubuh ibu condong ke bawah. Karena ibu ini tubuhnya menariknya ke bawah. Kenapa? Ibu lihat timbanya ke bawah. Ibu nggak tegak. Jadi bapak ibu
nimbanya Ibu lihat condong ke bawah, seakan-akan tubuh ini ke bawah dia ditarik oleh gravitasi. Makanya seakan-akan menjadi lebih berat, padahal tidak, gara-gara tubuh Ibu ke bawah sini. Sudah? Oke. Jadi makanya diadakan katrol tetap, mengubah arah gaya. Jadi vertikal dia. Nah, nimbanya itu gampang, vertikal, tidak lagi melihat di sumur. Tubuh Ibu nggak condong ke sumur, makanya itu itulah yang dinamakan mengubah arah gaya. Padahal fungsinya sama aja, keuntungan mekaniknya sama-sama satu. Kenapa, Pak? Karena tidak boleh keuntungan mekanik di bawah 1. Oke. Jadi kalau ketemu soal membandingkan sumurnya satu timba, satu pakai katrol tetap, maka itu sama. Sudah saya jelaskan ini, silakan yang mau bertanya atau dicatat dulu silakan. Sebelum kita masuk soal, silakan catat dulu. Halo. Pak, ulang balik boleh Pak? Boleh. Tadi ada tamu nggak sempat ini. Ulang balik, ya. Kita Iya, ulang bisa, saja lah Pak. sikit ya. Tadi ada tamu ya. Iya. Nak jauh ke tamu ke kita jelaskan balik ke ya. Katrol ke Bu, nak macam enak je kita ni pahaminya. Ya Bu ya. Ya, ada katrol tetap, bebas dan menjemuk. Katrol tetap nih ya, bentuknya macam ni lah. Macam orang-orang kau tampak nih ya. Macam kau lah ya. Katrol bebas macam ni, arahnya ke bawah katrol ni ya. Tak sama dia dengan katrol tetap. Perhatikan ya. Tetap ke atas, ini ke bawah. Apanya Pak? Ini katrolnya, letak katrolnya. Oke. Gaya juga ini ke bawah, ini ke atas. Majemuk macam ni lah ya. Macam tak nampak nih ya. Macam nak nampak nih ya, ada 3 dia. Majemuk itu lebih dari 1. Bisa 2 Pak? Bisa. 3 bisa. Sudah? Ya. Keuntungan mekanik katrol tetap itu 1. Katrol bebas itu 2. Majemuk tergantung jumlah katrolnya. Kalau 2 ya 2. Kalau 1 nggak mungkin. Majemuk itu lebih dari 1. Kalau 3 Pak ya 3. Paham? Paham ya? Paham. Keuntungan mekanis itu fungsinya yang pertama hanya mengubah arah gaya. Yang kedua gaya tarik Ibu menjadi lebih kecil. Sudah bisa dipahamin tuh? Nah. Oke. Keuntungan mekanis paling kecil dalam ilmu fisika dasar, Bapak ini sok tahu. Ya Bu, saya jurusan fisika gitu kan. Oke. Dalam ilmu fisika dasar, kan keuntungan mekanis tidaklah boleh di bawah 1, minimal 1. Nah, sekarang perbandingan nimba sumur dengan katrol tetap tadi, pakai tali dengan katrol tetap. Pak, kalau saya nimba sumur Pak, pakai tali Pak, seakan-akan itu lebih berat daripada pakai pakai katrol tetap. Iya, karena Ibu nih, tubuh Ibu nih nak condong jatuh ke bawah ya, tertarik gravitasi. Ya. Karena arahnya tubuh itu ke bawah, jadi seakan-akan lebih berat lah. Macam naik tangga itu kita kan ke atas. Tubuh kita ada gaya tarik ke bawah, jadi seakan-akan lebih berat naik tangga ketimbang turun tangga. Oke? Ya, paham ya? Jadi Pak, kalau ini Pak, kalau ada membandingkan keuntungan mekanisnya, pakai tali dengan pakai katrol, itu keuntungan mekanisnya sama. Sama-sama 1, sama-sama siji, sama-sama sada, sama-sama 1. Paham? Insyaallah. Insyaallah. Udah ditulis atau screenshot? Udah ditulis Pak. Udah Pak. Nah Pak, nggak ditulis. Nah, kita lanjut ke soal. Ini soalnya. Oke, soal Pak. Ya, saya hapus nih ya. Oke. Saya hapus boleh Bu? Boleh. Udin dan Edu menimba air pada sumur yang sama. Panjang tali timba Udin lebih panjang dibanding Edu. Namun Udin menimba dengan kata tetap. Pernyataan yang tepat untuk menggambarkan keadaan Udin dan Edu adalah, kita bikin soalnya sampai 3 nih ya, biar paham. Mau kayak manapun panjang talinya, mau 100 meter, pokoknya nyampe lah, intinya nyampe ya. Intinya nyampe ya ke dalam sumur. Maka ini keuntungan sama. Jawabannya Pak? Yang D. 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 Yang D, Pak. D, Pak. D Pak. Paham?
Ya. Hitungan mekanik yang sama. Tapi Dodol. kalau ada seperti ini, pahami Bu ya. Nih si Siap. Udin. Ini soal kedua ya. Soal kedua Bu ya. Soal kedua. Pak. Udin nimba sumur. Dalamnya segini. Ya, kita bikin tanah nih ya, tanah. Dikit kali Pak dalamnya Pak. Masa sumur kayak gitu Pak? Ya nggak mungkin Pak. Ya betul juga. Pak. Ini bukan nimba sumur Pak. Namanya nimba ember. Ya juga ya. Pak Amir kacau Pak Amir kok nih. Makin dah lah ini otaknya. Nimba sumur Bu ya. Udin ya. Yang kedua sama Udin, Edo. Bapak Udin. Ya, Edo. Sama ini melayang pula Aki ya Bu, maaf ya pakai tangga nih Bu ya. Maaf Bu ya. Salah-salah kan nggak enak Bu ya. Ya. Sinilah sama ya tingginya sama tapi lebih dalam. Lebih dalam. Sumurnya lebih dalam. Mana tahu kan soal kan? Sumur si Edo lebih dalam. Ya. Bukan keuntungan mekaniknya. Kalau keuntungan mekanik tetap sah. Sama. Tapi apa? Usaha Edo lebih besar daripada usaha Udin. Itu jawabannya. Paham? Iya, paham. Itu sama seperti soal yang waktu yang dulu, Pak. Yang dulu. Iya, Pak. Iya, kalau 2 kali bebannya. Kemarin itu 2 kali beban. Ini sumurnya dalamnya lebih dalam Edo. Maka usaha Edo lebih besar. Nah, paham? Udin. Ada lagi soal seperti ini, Bu. Paham Bu ya? Ini soal kedua, Bu ya. Soal kedua, Bu ya. Soal yang ketiga seperti ini, Bu. Soal ketiga, 1 pakai timba, 1 pakai katrol. Tapi yang pakai katrol nih si Udin pakai timba. Saya di bawah. Ya, Udin pakai timba, Udin pakai timba, saya mau dulu. Udin pakai timba, Edo pakai katrol. Tapi beban Edo 2 kali lebih besar. Maka jawabannya adalah usaha Edo lebih besar dari usaha Udin. Paham, Bu? Bisa, Pak. Paham? Masih bingung. Masih bingung. Kalau yang nomor 3 masih bingung, Pak. Nomor 3, gambar. Nomor 3 yang bingung? Ya, Pak, iya. 3 Pak, diulang tolong. Ya, saya ulang ya. Saya ulang. Dah, Bu. Saya ulang nih, ha. Kedua ulang dulu, Pak. Di mute, Pak. Di mute. Oke, saya mute ya. Nyanda ya tuh. Oke. Nomor 3. Mana dia? Nomor 3 pakai yang pink aja lah. Nomor 3. Nampak Bu ya? Nampak? Oke. Nimba. Sama-sama nimba dalam sumur. Yang satu. Kayak gambar harus paham ini. Berarti kan. Yang satu Edo. Yang satu Udin. Tengok Bu ya. Ini timbanya cuma 1. Kali timbanya. Ini baik katrol. Ini timbanya 2 kali. Lebih besar. Paham Bu? Paham ya? Saya mau dulu nih ada suara. Oke. Ini Edo bebannya 2 kali nih. 2 kali dari Udin. Maka apa jawabannya? Usaha Edo lebih besar dari usaha daripada usaha Udin. Paham? Sama seperti nomor 2. Usaha Edo karena sumur lebih dalam lebih besar daripada usaha Udin. Paham, Bu? Paham, Pak. Kalau dia memakai katrol, dia lebih besar ya, Pak ya, usahanya. Bukan, Bu. Udah saya bilang tadi bebannya, Bu. Tengok bebannya, Bu. Beban. Bebannya bukan katrolnya. Bukan katrolnya, Bu. Yang di beban. Saya ulangin ya, Bu ya. Saya ulang biar Ibu paham nih. Saya bilang tadi bebannya bukan katrolnya, Bu. Beban si Edo 2 kali beban dari si Udin. Paham? Bebannya. Sekali lagi bebannya. Semut dulu. Bebannya. Beban si Edo 2 kali beban Udin. Bebannya lebih besar dari Udin. Paham, Bu ya? Kalau katrolnya ini sama keuntungan mekaniknya. Tetap 1. Bukan lebih besar. Apa jawabannya? Usaha Edo lebih besar dari Udin. Ini jawabannya. Sama dengan nomor 2 ini. Ya. Nomor 2 ini juga usaha Edo lebih besar. Iya, lebih besar dari Udin. Paham, Bu? Paham, Pak, paham. Bukan keuntungan mekaniknya. Nanti salah-salah sangka nih saya malas nih. Ya. Udah saya bikin soalnya bagus-bagus. Ini yang keluar.
Jawabannya tetap lagi keuntungan mekaniknya besar itu salah. Keuntungan mekanik tetap Satu. sama. Padahal gambar itu dapat bagus satu, Pak. Apa, Bu? Apa, Pak? Padahal gambarnya dapat bagus satu. Udah bagus, betul lah. Udah usaha Tanya, menggambar. Pak, kalau ditanya keuntungan mekanik selalu sama ya, Pak? Iya, Iya. itu saya bilang tadi. Keuntungan mekanik selalu sama. Jangan nanti ibu bebannya lebih besar ini. Keuntungan mekaniknya beda. Ih, cucok deh udah diajari. Hah. Usahanya, Kalau Bu. keuntungan mekaniknya itu pasti sama, cuma usahanya yang beda Iya. gitu ya. Iya, betul. Tergantung Bebannya- bebannya. Satu besar bebannya kecil timba ya, Pak ya. Ya. Ya, satu bebannya bertambah, satu Yang satu lebih panjang, lebih iya, dalam. jaraknya lebih Usahanya jauh. beda. Paham? Oke. Ya, oh gitu ya. Ada pertanyaan, Iya, Pak. Silakan. Bagaimana, Pak, kalau seandainya si Udin dia timba dengan menggunakan tangan, sedangkan Edo menggunakan gimana? katrol. Tangannya panjang, Pak. Bapak, tangannya panjang. Menggunakan tali ya Menggunakan sampai tali. nomor 3, Bapak. Langsung talinya, Pak. Ya, dia timba langsung, tidak pakai katrol. Iya, jawabannya Udin. keuntungan mekaniknya sama. Terus Seperti soal yang ada tuh, Pak. Seperti soal nomor 68 ini, keuntungan mekaniknya sama. Usahanya sama juga. Hanya sama. Tapi kalau Usahanya kalau satu sumurnya dalam, satu dua baru beban, berbeda usahanya usaha. yang lebih besar. lebih Pak. besar. Iya. Oh iya, Pak. Iya. Nyambung apa nyambung? Nyambung, Pak. Nyambung. Kalau bebannya lagi baru. Iya, beban Iya, sama kalau kedalaman sumurnya, bebannya maka lebih usahanya lebih besar satu yang itu, besar. paham? Ya. Pak. Lanjut. Jadi pahamin? Bisa, Pak. Udahlah saya cantik. Bu, ini saya ingat kamu ya. Nanti kalau soalnya berubah, bebannya lebih besar, timba tali dengan timba katrol, Ibu jawab keuntungan mekanik lebih besar. Ibu sakit kali saya, Bu. Ya, Bu ya. Keuntungan mekanik sama. Udah, oke? Oke. Kalau Lanjut. Kalau contoh yang bebas dengan itu majemuk tadi, oh, sabar lah, Bro. Tuh, itu nggak keluar lah, Pak, kemungkinan soalnya. sabar, Bro. Brother, mau my sister, my brother, sabar. Itu di IPA. Sabar. Materi IPA ya. Sabar Jadi kita pahami dulu tentang katrol ini, paham ya? Oh, iya, Katrol Bu. katrol Mana yang bebas, jelaskan katrol itu yang majemuk mana, di no? materi IPA, paham? Paham. Kan beda. Masuk nggak, Pak, nanti masuk nggak? Nggak tahu kita, tapi kita pelajarin, paham? Paham. Tambah-tambah ilmu. Bisa, Pak. Yuk, di materi IPA itu kita paham. Tenang dulu ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Ini adalah soal tujuan pelajaran, Bu. Ibu pahami tujuan pelajaran satu soal. Kata kuncinya adalah ABCD, ABCD ya. ABCD. Apa itu ABCD? A itu audience. Audience. B itu behavior. Behavior itu KKO. Apa itu KKO, Pak? Yang ada memahami, menjelaskan, mengerti. Ini KKO. Ya. C itu condition. Conditioner, Pak. Ya, sampo condition. Conditioner. Condition itu namanya dengan diskusi, dengan tanya jawab, dengan perpustakaan ada suatu peristiwa. Oke? Nah, D itu namanya degree. Degree itu pembenaran. Dengan benar, dengan tepat, dengan bagus, dengan baik, dengan jujur. Paham? ya, Pak. Kata sifat terakhirnya. Oke? Ya. Kita pahami dulu. Kita nggak usah baca ini pun. Ya. Cari aja dulu ini. Dengan penjelasan guru. Condition ya. Ya. Siswa Audience. mampu menerapkan. Apa menjelaskan B. behavior. B kan? Ya. D-nya nggak ada kan? Iya. Nggak ada degree-nya, Pak. Degree-nya nggak ada ini. D tadi kan degree kan? D tadi adalah Iya. degree. Oke. Nggak ada degree-nya, maka salahkan. Iya kan? Ya, Pak. Yang nomor ini, saya ganti warna ya. Dengan penjelasan guru. C. Siswa audiens. mampu. B. Memahami. Ada dengan benar. Langkah mengubah teks dengan benar. D. Nyambung ya? Nyambung, Pak. Benar. Jika diberikan puisi, siswa mampu. Ini C, ini A, ini B. D-nya nggak ada kan? Ada D-nya. Ada. D nggak ada. Saya ganti warna pink. Ada. Dengan Penjelasan guru.
Dia ada salahkan. Paham? Paham. Dengan penjelasan guru. C. Siswa mampu menjelaskan. Ini A. Ini B. Dengan benar. D. Benar ya? Benar. Jika diberi puisi, siswa mampu mengubah. C, A, Ini, B, ini apa nih? C. D. Ini A. warna lain lah, warna lain. C, warna ini tuh terang kali. Warna C, A, B, D. B. Paham? Benar. Ada 3 yang benar kan? Iya. Coba tanya Pak Mir. Ya silakan Bu, Pak. C itu apa tadi Pak? D itu apa Pak? D, condition. Condition itu ada peristiwa yang dilakukan. Oh, Keadaan. condition atau keadaan nih Pak. Iya, Kalau keadaan. degree Pak. Degree pembenaran, tepat, sifat. Biasanya kata PPK Benar. ini. PPK dengan benar, dengan tepat, dengan jelas, dengan bagus, dengan baik, dengan jujur. Seperti itu, Pak. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Sudah? Jawaban ada 3. Ya. B itu apa, Pak? B. KKO, Bu. B itu behavior, KKO. Kita kerja operasional. Memahami, menerapkan, menjelaskan, itu namanya KKO. Paham? Mengubah. Yang A apa Pak yang A? Siswa. Memahami, menjelaskan. Siswa, orangnya, Bu. Ini kondisi. Keadaan. Ini Kata sifat. PPK tuh jujur, kan? Jujur, tepat, bagus, itulah PPK. Karakter, ada karakternya dengan benar. Oke, paham? Paham. Ya, udah ya, Bu ya. Ngerti nih? Iya, Pak. Ngerti Pak. Mengerti, Pak. Jawaban tinggal B, tinggal D, tinggal E. Ya. Udah, Bu. Udah. Pak, tanya boleh, Pak. Boleh, silakan, Bu. Kalau misalkan soal-soal yang seperti ini banyak lah yang keluar biasanya, Satu Pak. soal. Satu soal saja. Ya. Dah, ada lagi. Oke, Pak. Aman. Kita baca, Bu ya. Jawabannya E ya. Sabar dulu, Bu. Seorang guru kelas 6 akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar, mengubah teks puisi ke dalam teks prosa dengan tetap memperlihatkan makna isi teks puisi. Ya. Rumusan tujuan yang tepat adalah Rumusan tujuan yang tepat adalah Yang saya bilang ini KD-nya 44. KD 44 adalah keterampilan. Ya, keterampilan. Saya jawab yang D salah. Dengan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan. Salah ya? Iya, Pak. Dengan penjelasan guru, siswa mampu memahami langkah mengubah. Ya, itu Jika benar, diberikan Pak. puisi, siswa mampu mengubah teks puisi menjadi teks prosa dengan benar. Ini Ini keterampilan, maka jawabannya ini salah saya nih. Ganti, Bu ya? Karena pengetahuan itu ya. Ya ganti ya, yang B ini pengetahuan kayaknya. Iya, Memahami Pak. langkah. Ya, memahami langkah. Memahami langkah pengetahuan. Memahami ini adalah pengetahuan. Salah ya? Ya. Ya, memahami. Yang ini langsung mengubah dan diberikan puisi. Oke? Ya. Ini langsung namanya keterampilan. Langsung kan? Iya, langsung, Pak. Keterampilannya. Paham ya? Ya, Ya, Pak. Ini paham. menjebak yang B. Saya juga kejebak nih. 69, Saya juga kejebak jawabannya. yang B. Yang B itu salah kan, Bu ya? Nomor 69 ganti ya. Iya, Pak. Ganti yang E. Ya, ganti yang E. Bagus, Bu. Jawabannya E, betul yang E itu. Yang E langsung dia. Saya bikin ya. Nomor berapa itu? 69. 69. Saya bikin di sini. 69 ganti E ya, Bu ya. Nomor 69 ganti E. Ya, Pak. Ya, mohon maaf ya. Namanya juga manusia, Bu. Saya jebak tuh. Jawabannya adalah yang itulah enaknya Zoom. Zoom itu saya kadang-kadang lupa mau jawab cepat aja. Saya ini orangnya mau jawab cepat. Oke, jawabannya adalah yang E, Bu ya. Sesuai. Karena ini memahami itu pengetahuan. Aman ya, KD-nya 44. Bisa dipahami? Keterampilan. Iya. Keterampilan. Ya, Pak. Ini keterampilan. Langsunglah berikan puisi, siswa
ya langsung ubah, itu namanya keterampilannya. Lanjut, jawabannya adalah yang Oke. paham? Paham, Pak. Insya Allah paham, Pak. Insya Lanjut. Allah, Pak. Lanjut. 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 Lanjut kemana kita nih? Ya. Nggak rame kali loh, Bu. Tinggal gini aja. Nah, oke. Sudah. Lanjut kita ke soal nomor 70. Oke. Ya, saya jelaskan, Ibu catat aja dulu ya. Oke, catat aja dulu yang tadi itu. Catat saja dulu. Nanti pasti mudah loh mengertinya. Oke. Sambil saya jelaskan, sambil nyatat. Itulah gunanya kita Zoom. Seorang guru kelas 5 semester 2 muatan PPKN dengan kompetensi dasar 33 menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Bahan berbasis ICT, saya langsung ya berikan kata kuncinya. Kalau bahan ajar berbasis ICT di dalam kelas, ingat di dalam kelas itu gunakanlah PowerPoint interaktif sambil catat. Nah, jadi Pak kalau seperti soalnya Pak ya langsung aja jawabanmu PowerPoint selesai, nggak usah lagi kemana-mana mikirkan sesuatu hal yang ribet. Nah, selesai Bu. Catat aja. Bahan ajar berbasis ICT dalam KD ini adalah PowerPoint interaktif. Selesai masalah kita. Dalam KD pengetahuan. Dalam kelas. Catat. Ini selesai jawabannya E. Berbasis ICT. ICT. Apa itu ICT? Information Communication Technology. Catat dulu ya. Catat dulu. Saya jelaskan nanti ulang. Tenang aja Bu. Saya ini pakai teori humanisme. Saya akan menjelaskan kalau Ibu terus bertanya. Jangan ngeluh-ngeluh ya. Tetap aja semangat. Pak, yang ICT itu ditulis aja Pak, biar bisa ditulis. Nggak bisa saya. ICT itu bahan ajar berbasis ICT. Kepanjangannya Bu? Iya Bu, kepanjangannya. Iya Pak, arti ECT Pak. Nggak usah ditulis nggak apa juga Bu, nggak usah tulis nggak apa juga. Nanti soalnya itu aja, bahan ajar berbasis ICT katanya. Tingkatannya saya tulis bawah. Kepanjangan ICT. Communication. Lupa saya. Information, communication, Informasi, Teknologi. komunikasi, Komunikasi, teknologi. Iya, teknologi. Kalau bahasa Inggrisnya information, communication, technologian. Nah, itu Bu. Teknologi and Innovation, Berarti ya Pak ya. Ya. TIK ya. Lanjut, Pak. Bentar, Pak. Lihat dulu. Sabar Pak, lagi ditulis pelan-pelan nih mak-mak nih. Usia tua Pak. Aduh, ya Allah. Aduh, batuk saya Bu. Sudah? Kalau bisa Pak, jangan terlalu cepat. Nggak cepat Bu. Saya nggak cepat Komik, Bu. komik. Saya pasti ngulangin mana yang Ibu kurang paham. Ya Pak, terima kasih Pak. Ibu tanya aja, pas saya ulang. Sabar. Ada suara itu. Tanyakan lagi, nggak masalah bagi saya Bu. Bertanyalah, ya. Kenapa saya bilang bertanya? Karena kadang-kadang ya seperti itu. Saya ini kan tutor, manusia biasa bukan dewa. Kadang-kadang saya ini kalau lagi semangat penjelasannya sedikit cepat kan gitu. Ibu ulangi, Pak ulangi boleh saya ulangi. Itu Bu, ya. Ya kan silakan Pak. Biasanya pilihan ganda PowerPoint hanya 1 atau 2 Pak biasanya Satu Pak? Pak, satu aja Pak. Oke, makasih Pak. Iya. Kalau 2 dia Pak berarti nggak satu nggak pas dengan adik. Paham Pak? Ibu, kami punya kan. Misalnya saya ulangin ya Pak ya. Tadi kan misalkan jawabannya 2 Pak PowerPoint-nya. Berarti salah satunya tidak sesuai dengan KD-nya. Paham Pak? Oke Pak, makasih Pak. Oke, siap. Suara apa letu? Bu Deti, suara Bu Deti itu. Mute aja Pak, mute Pak. Ya. Oke. Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Bu, suara itu Bu. Suara handsetnya itu nggak nyampe ke lubangnya, kurang bagus atau kurang longgar. Oke. Nomor selanjutnya ya. Lanjut Pak. Ya, ini lanjut Bu. Kita lanjut Bu. Tenang aja Bu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Indikator, saya besar itu soalnya biar nampak. Oke, indikator ketercapaian kompetensi peserta didik yang mampu mengaitkan karakteristik kognitif Bu ya. Mengaitkan karakteristik dengan penduduk, mampu mengaitkan karakteristik ruang dan budaya penduduk, itu namanya kognitif. Kalau kognitif, maka carilah instrumen penilaian yang kognitif, jangan cari yang selain kognitif. Maka diskusi kelompok salah. Langsung tes tulis. Salah, tes tertulis. Padahal teknik kan? Iya. Teknik. Tapi mau gimana? Namanya soalnya pasti menuju kemari kan? Ya kan, Bu? Jawabannya C. Paham ya? Gampang sekali ya. paham, Pak. Harusnya teknik. Ya udah apa juga. Pokoknya jawaban ini. Tapi kalau ada dua jawaban, yang C tes tertulis, misal ya, tes tertulis, yang D pilihan ganda. Karena ini diminta instrumen, maka jawabannya apa? Pilihan ganda. Pilihan ganda. Itulah kalau kita paham. Ngerti? Ngerti? Ini instrumen, harusnya jawabannya pilihan ganda atau uraian atau menjodohkan, ya kan? Di sini jawaban tertulis nggak apa-apa, yang penting kita paham. Ini penilaian kognitif. Karena jawaban yang lain nggak ada, ya kan? Ya. Ketika jawaban yang lain ada, maka pilihan instrumen yang pilihan ganda. Oke? Oke, Pak. Udah aman? Aman. Ulang, Pak. Ya, oke, saya ulangin. Ibu nggak paham tentang ini penilaian tadi? Di itu menentukan dilihat dari kognitif itu mananya, bagaimana Pak? tadi, Pak? Bagus. Makanya sering bertanya Ibu ya. Dari Jangan taxonomy pusing Bloom. saya bilang. Seringlah bertanya, itulah Zoom. Ya. Saya ulangin terus. Jangan nggak mau bertanya. Ya. Iya, Pak. Makasih, Kenapa? Pak. Jangan menggerutu di tadi mana gitu kan. Ibu harus bertanya, Pak, saya belum ngerti. Saya akan jelaskan. Sebetulnya namanya Zoom. Iya. Ya. Makanya saya bilang, angkat tangan. Biar saya baca namanya. Oke. Biasanya seperti itu kan gitu. Pak, dari mana bisa Bapak menentukan ini kognitif apa enggak? Oke, biasanya Bu, kalau sikap di situ, instrumen penilaian sikap diminta langsung Bu. Biasanya. Langsung ada kata sikap. Kalau dia sikap, paham? Iya. Kalau dia keterampilan, biasanya itu kalau enggak produk, unjuk kerja. Atau mengumpulkan hasil karya, portofolio. Kalau cuman kata-kata seperti ini, mampu mengaitkan karakteristik, berarti mampu menghubungkan, ya kan? Menghubungkan itu menganalisis, ya, menghubungkan, mengaitkan, ya. Merancang. Ya, menganalisis bisa nih, mengaitkan. Berarti ini jawabannya adalah kognitif. Dari kata mengaitkan, menghubungkan, itu namanya bahasa kognitif. Pak, kalau yang keterampilan, tadi Pak bilang, kalau sikap dia langsung ada, instrumen penilaian sikap namanya. Atau guru menilai sikap, langsung ke situ diarahnya. Tapi kalau ini, mengaitkan, Ibu udah wajib paham, itu kognitif. Kalau keterampilan Pak, keterampilan biasanya guru ingin menilai kemampuan siswa dalam berpidato, itu namanya keterampilan, paham? Paham, Pak. Guru ingin menilai alat peraga yang dibuat siswa, itu namanya Keterampilan. Guru ingin menilai kemampuan membaca puisi, itu keterampilan, paham Bu? Paham, Pak. Ya Allah, Pak. Guru ingin menilai pengumpulan hasil karya yang telah dikerjakan, itu namanya keterampilan, pengumpulan hasil karya, paham? Nanti jawabannya kalau keterampilan unjuk kerja gitu ya, Pak? Iya, kalau dia unjuk kerja, Bu. Kalau dia unjuk kerja, kalau dia produk ya produk, paham? Kalau presentasi itu di mana, Pak? Unjuk kerja. Oh. Presentasi, menyajikan, mendemonstrasikan, menampilkan Terus diri. itu masuk keterampilan. Itu keterampilan, oke? Kalau seperti ini, siswa mampu mengaitkan, berarti menghubungkan karakteristik, berarti kognitif. Pak, maaf, kalau diskusi kelompok masuk mana, Pak? Apa, Bu? Keterampilan. Kognitif, Pak ya. Kognitif lah di kelompok. Kognitif. Ya. Tapi kalau menyajikan hasil laporannya, saya ulangin ya. Kalau dia diskusi kelompok, kalau Ibu diskusi kelompok, itu namanya kognitif lah. Tapi kalau Sosiometri, Pak. Tar dulu Bu ya. Tapi kalau menyajikan hasil diskusi kelompok, itu namanya keterampilan. Paham? Iya. Paham. Bu,
saya bilangin, Ibu jangan mau kejebak dengan, nah saya bilang ini namanya Ibu mengetahui apa yang nggak perlu diketahuin. Sosiometri itu nggak perlu Ibu ketahuin. Mau nambah wawasan Pak, ya udah soal UP pun nggak masuk, ngapain nambah wawasan kan gitu. Ya, jadi nggak perlu dipahami nih sosiometri, nggak masuk, sudah selesai. Ya, kalau mau tahu sendiri ya cari sendiri. Saya nggak mau ngajarin, kenapa nggak? Ngapain saya ajarin? Ini nggak masuk soal UP. Sosiometri itu nggak masuk soal UP. Jadi ini bukan teknik penilaian, tahap apa lah namanya ini, menjebak aja lah namanya nih. Oke, paham Bu? Paham ya? Lanjut, Pak. Tadi di awal-awal mana teknik, mana instrumen, mana teknik, mana instrumen, itu yang tadi saya bilang. Saya bilang tadi, saya jelaskan itulah maksud saya untuk mengapain. Nanti Pak ada pengulangan lagi, ya pasti ada lah. Ini kan hanya menjawab soal UP. Saya bilang ya Pak, inilah cara saya ngajar. Ya, saya hanya manusia biasa, mungkin hanya sedikit lebih dari Bapak Ibu. Ya, jadi saatnya Ibu bertanya di sini ya, jangan mengeluh, jangan menggerutu, maksudnya gitu. Saya nggak mau. Tanya aja ya, tanya aja ya, tanya aja ya, tanya aja. Tanya aja yang Ibu tidak tahu, saya akan jawab. Boleh angkat tangan, boleh. Lanjut, kita nomor 72. Data dari sebuah sekolah menunjukkan kecenderungan prestasi rendah siswa bukan karena kemampuan dasar atas intelijensi rendah. Faktor yang menjadi penyebab adalah efikasi yang rendah. Efikasi itu apa? Efikasi adalah keyakinan saya bisa membuat orang mengubah cara hidupnya. Jadi dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Efikasi itu adalah dia mampu berbicara dengan dirinya sendiri. Ya. Ya. Benar mampu dia jadi dengan bicara dengan dirinya sendiri. Oke. Ini ada WA dari Bu apa namanya? Ada meeting chat tadi kan. Gak mudeng jadi bingung pengen ngomong sendiri. Kan saya bilang tadi itu yang bertanya Bu. Kan saya atur main tadi apa? Setelah saya menjelaskan, maka bertanya. Ini saya bilang, nggak mungkin nggak ada yang bertanya kan gitu. Harusnya seperti itu. Ibu tanya aja apa yang nggak ngerti, saya ulangin gitu kan. Seperti itulah cara saya belajar Bu dari dulu, ya. Data dari sebuah tadi adalah episifikasi. Ya, saya ulangin episifikasi. Sehabis saya jelaskan ini, tolong bertanya. Episifikasi itu efikasi adalah motivasi. Dia mampu bercerita, dia mampu membuat dirinya itu optimis. Jadi dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Oke. Yang mana soal yang masuk Pak? Seperti ini soalnya. Saya pahami dulu teorinya. Ibu harus paham kata-kata simpati. Ya, bukan simpati kartu ya. Kata-kata empati. Kata-kata namanya empati, simpati. Baru yang namanya lagi tadi apa tadi itu? Intrapersonal. Intrapersonal. Kata-kata interpersonal. Ya. Ini harus paham kata-kata ini ya. Kemampuan nih. Asertif. Ya, asertif ya. Ini harus paham tadi apalagi aplikasi. Nah, aplikasi itu nanti kita bahas ini di mana aplikasi masuknya. Oke. Inilah soal yang masuk. Satu soal seperti ini memahami arti dari ini kemampuannya. Kemampuan. Apa simpati? Kemampuan siswa peduli terhadap kawan atau teman yang terkena musibah atau sedih, ya, peduli. Kata kuncinya peduli. Ya, peduli. Empati ini perasaan. Jadi misalnya orang terkena bencana alam, empati ini cenderung dia bisa merasakan bagaimana penderitanya seperti itu. Dapat merasakan apa yang dialami, dapat merasakan dia. Dia mengerti apa yang dirasakan temannya tadi, bahwasannya dia terkena bencana alam. Intrapersonal, ini adalah kemampuan yang namanya kemampuan memotivasi diri sendiri. Motivasi diri sendiri. Ya. Dia berbicara dengan hatinya, dia berbicara dengan dirinya sendiri. Kita bisa. Amir, bisa kau ngajar? Ya, bisa. Itu dia memotivasi dirinya sendiri. Itu namanya intrapersonal. Interpersonal, kemampuan bergaul atau berkomunikasi positif, berkomunikasi positif dengan orang lain.
Ambil catat Bu ya, mencatat dengan orang lain. Asertif itu kemampuan tegas, tidak mengabaikan, ya, tegas dalam tugas. Ini tidak mau mengabaikan tugas, tidak mau abai dalam tugas, dalam pekerjaan. Ya, ada tugas dikerjakannya. Dia tanggung jawab, tidak mau abai, berarti tanggung jawab, disiplin. Ya, itu asertif. Simpati, peduli, saya ulangi sekali lagi Bu ya, dengan jelas, dengan lantang saya jelaskan. Simpati itu peduli, ketika orang terkena musibah dia peduli. Ya. Empati, ketika orang kena musibah dia dapat merasakan apa yang dirasakan temannya tadi. Intrapersonal itu adalah memotivasi diri sendiri. Dia bisa ngomong dengan dirinya bahwasannya kita bisa lulus UP. Ayo lulus UP, semangat, semangat, semangat. Itu namanya intrapersonal. Jangan mengeluh, terus semangat aja. Interpersonal, berkomunikasi positif dengan orang lain. Jadi dia cerita dengan orang lain, itu bawaannya positif aja. Bagus dia bercerita itu. Itu namanya berkomunikasi positif dengan orang lain. Asertif itu adalah tidak mau abai dalam pekerjaan. Artinya dia itu tanggung jawab, disiplin. Itu sikap asertif. Sudah ditulis? Sudah saya jelaskan sampai... Belum tulis. Udah Pak. Sudah Pak. Udah Pak. Nah, Sudah Pak. Sudah tulis, ditulis. kita masuk ke ininya, ke soalnya yang tadi. Soal tadi mana? Oke, nah tadi soalnya saya ini dia soalnya. Saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Kita jawab soalnya. Data Kalau dari aplikasi sekolah. gimana, Pak? Apa Bu? Aplikasi kayak gimana Pak? Aplikasi. Aplikasi apa? Kalau aplikasi Pak. Efikasi, Pak. Efikasi. Efikasi tadi saya baca lagi nih Pak, biar paham ya Pak ya. Faktor yang menjadi sebab efikasi nih Pak, efikasi Pak. Efikasi adalah memotivasi dirinya sendiri. Saya mau dulu ya, ada suara tadi. Efikasi ini Pak, sudah saya tuliskan di kanan ini. Memotivasi dirinya sendiri, saya bisa, saya bisa. Dia yakin dirinya bisa. Itulah kemampuan dari intrapersonal. Jawabannya Andi. Bisa dipahami Pak? Ya, jadi efikasi itu artinya adalah saya bisa memotivasi diri saya sendiri, berhenti merokok atau lain sebagainya. Itu adalah kemampuan yang namanya kemampuan memotivasi diri sendiri, itu namanya intrapersonal. Paham Pak? Bapak paham Pak tadi Pak nanya? Efikasi masuk mana? Intrapersonal. Aman Pak? Aman Pak, aman. Yang tadi nanya tadi Bapak tadi, aman Pak? Cek Bapak tadi udah keluar ya? Hilang. Dari mungkin jadi aman. Aman ya? Jawabannya adalah yang di. Lanjut ya? Ini. Lanjut. Kita 80 nih, 80 lah. 73. Anda diminta memilih 3 siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat dalam waktu yang sudah dekat, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses seleksi secara matang. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah yang A, siswa yang dipilih sudah mendapatkan persetujuan. Kurang tepat. Meminta petunjuk kepala sekolah karena Anda yang bertanggung jawab. Kurang tepat. Harusnya dipilih siswa yang cerdas. Menawarkan pada semua siswa nggak bagus. Memilih 3 siswa memiliki prestasi akademik. Oke, nyambung. Nyambung. Meminta ini salah. Jawabannya adalah yang D. Gampang ya. Iya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Oke. Soal ini adalah soal matematika ya. Soal matematika. Yang tadi itu masuk soal pribadi ya Pak? Iya, pribadi itu 20 soal Bu. Oh iya. Pribadi 20 soal. Oke, soal matematika ini gampang juga. Yang gampang juga nih. Perhatikan cara saya menjelaskan ya. Cara saya menjawabnya. Koperasi Mulyasari akan mengirimkan hasil panen dari anggota koperasi ke pengepul di kota sebagaimana tertuang dalam grafik berikut ini. Jika total ongkos kirim yang harus dibayar sebesar 330.000 dengan biaya kirim per kilonya adalah 750, ya. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, pahami dulu, 330.000
sekilonya 750. Maka totalnya adalah, total kilonya adalah, bagikanlah 330.000 dibagi 750, mencari total kilo yang dikirim. Kita bagikanlah, Bu. Caranya gimana, Mbak? Ya, bagikan. Ya. Matikan nolnya. Ya. 33 bagi ini dapatnya 4, 300, 440 ya. 440 ya. 33, 300 bagi 75, 4. Bisa 30, bagi 75 juga 4. Betul ya? 440 kilo. Iya, batuk. Ya. 440 kilo. Sudah? Baca grafiknya. Padi. Ini padi. Ini kedelai. Ini kacang tanah, KC. Ini jagung. Dah? Kita pahamin. Padi sampai dia 200. Kedelai. Oke, masih rancu nih ya kedelai. Tapi kalau kacang tanah, nanti saya pahami tuh ya. Yang tanah 50. Jagung, jangan terjebak. Jagung tanda tanya. Jangan ibu bilang 150, salah ya. Kejebak itu tanda tanya, nggak usah diisi. Kedelai sudah tahu, ini kira-kira 90, mendekati 100. Tambahin dia, 200 tambah 90, tambahkan 50, itu hasilnya adalah 340, benar? Benar ya? Maka jagung itu adalah 440 dikurang 340, ditambahkan semua nih. Ya. Jadi jagungnya 100. Maka jagungnya ini saya bikin warna pink, 100 kilo. Baru kita analisis. Maka pernyataan yang benar adalah yang A, jumlah hasil panen jagung kurang dari panen kedelai. Jagung 100, kedelai 90, kurang, salah ya? Ya. Jumlah hasil panen jagung setengah dari padi. Padi Betul. 200, jagung 100, setengahnya, benar ya? Maka yang B jawabannya. Jumlah hasil panen jagung merupakan paling sedikit. Bukan. Yang paling sedikit KC. Kacang tanah. Ini salah. Jumlah hasil panen jagung 2 kali. Salah juga. Jumlah hasil panen jagung sama. Salah juga dengan padi. Oke, jawabannya adalah yang B. Yang B. Bisa dipahami? Cara jawabnya kemarin, Pak. Jadi sembarang aja jawabnya. Pak Amir, boleh minta Coba diulang, Pak. Amir? Ngebaginya besar banget angkanya. Apa, Bu? Mau diulang? Ya, ulang lagi Pak Amir. Ulang Ngebaginya besar banget. Ulang lagi ya. Saya ulang ya, Bu ya. Iya Pak, ya Pak. Ya, oke. Koperasi ini mengirimkan biaya per kilonya itu 750 per kilo. Dia bayar duitnya 330.000. Berarti cari dulu total kilonya. Berapa sih yang dikirim? Paham, Bu? Total kilo itu, misalkan Ibu biaya satu orang naik angkutan kota, naik bus misalnya, itu 500. Kalau Ibu bayar 1.000, berapa jadi ya? Berapa orang naik? Dua. Dari mana dapatnya 2? 1.000 bagi 500. 1.000 bagi 500. Kalau 5.000, berapa orang yang naik? 10. Dari mana dapat 10? 5.000 dibagi 500, paham? Iya, Pak. Ini 330.000 biaya busnya. Satu orang 750. Maka total banyak orangnya berapa? Total kilonya. Bagikanlah 330 dibagi 750. Pak, cara baginya nggak tahu, Pak. Ya udah saya ajarkan. Kan gitu. Bisa, Pak. Sudah, Pak. Nolnya matikan. 33 bagi 75 itu 4. Ya kan? 300, sisa 30, 4 lagi. Bisa 01. Paham? Paham, Pak. Dah? Aman ya? Aman, Pak. Aman. Dah? 440 kilo totalnya. Yang dikirim masih 200 padi. Kedelai masih 90. Kacang tanah masih 50. Berapa nih? 340 kan? Iya, Pak. Maka kurangnya jagung berapa? Kurang jagungnya udah totalnya 440. Ini masih 340. Maka sisanya berapa? 100. Nyambung? Nyambung, Pak. Nyambung, Pak. Ya. Jadi habis itu kita jawab pertanyaannya. Jumlah hasil panen jagung kurang dari kedelai. Jagungnya 100, kedelai 90, salah kan? Salah. Betul, Pak. Harusnya lebih. Salah.
Jagung, jumlah hasil panen jagung setengah dari padi. Padi 200, setengahnya benerkah 100? Benar. Paham? Ya Allah. Jawabannya B. Yang lain salah ini, pasti. Aman? Aman. Aman, Pak. Pak, Lanjut. ada nggak contoh lain? Sabar, Bu. Saya bilang sabar. Ini kita hanya membahas, saya ulangin sekali lagi ya. Ini hanya membahas soal UP, ya, membahas soal UP. Nanti di mana ini kita bahas? Di matematika. Saya tahu Ibu udah nggak sabar. Saya tuh paham loh, Bu. Saya tuh paham Ibu udah nggak sabar ingin mengerjakan soal-soal UP lebih banyak. Kenapa? Karena pengalaman tidak lulus. Saya paham, ya. Saya ini hanya mengajarkan bagaimana cara menjawab UP yang baik. Di sini Ibu dapat materi konsepnya. Nanti ketika kita belajar per materi, maka Ibu lebih mudah tanggap, lebih mudah memahami. Kenapa? Dapat konsep kognitifnya di awal tadi, dari awal. Sehabis ini kita bahas, dari soal 1-20 kita bahas, saya akan uji Ibu pakai yang namanya soal seperti ini juga, mirip-mirip. Kapan itu, Pak? Selesaikan dulu lah sampai 120, paham? Paham. Sabar aja, saya bilangin apa? Ikutilah cara saya bermain. Kenapa? Karena seperti itulah namanya tutor. Ikutilah cara saya bermain soal UP, ya, biar supaya Ibu mudah lulusnya. Ya. Supaya mudah lulusnya, kan gitu. Iya, paham, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, sampai 80. 80 dapat. Saya mut lagi ya. Jika kita ingin mengajar di kelas 3 dengan kompetensi dasar, memahami pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, maka benda yang konkret, medianya yang konkret mana? Cari media yang konkret pecahan. Pakai kelereng sejenis, ya nggak bisa ini. Kertas lipat origami. Iya, itu yang bagus. Kertas lipat itulah yang bagus, enak sambil gambar-gambar, kan gitu, sambil warna-warnain. Pakai kelereng payah, kenapa? Susah ini, karena kelas 3 masih. Iya, Pak. Bola pingpong juga payah, kayak mana bikin pecahannya? Apa diparuh 2? Rusaklah bolanya. Papan berpaku juga payah, ini bukan untuk itu, tapi untuk mengerti bangun datar, bisa dipahami kalau bangun datar. Manik-manik ngapain? Untuk hias kelas, salah lah. Kertas lipat origami, kayak mana tuh, Pak? Ini ada kertas lipat. Coba anak-anak, kita pahami dulu ya yang namanya setengah. Oke, warnain dulu ya anak-anak. Yang warna biru ini adalah dibagi 2. Ini nilainya setengah, ini nilainya setengah. Paham? Paham Bapak Ibu? Paham? Paham Bapak. Paham anak-anak? Paham. Bagaimanakah 1/4 kertasnya dibagi 4? Warnain, ini diwarnain. Oke, yang inilah yang namanya 1/4. 1/4. Paham? Paham, lanjut, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Nah. Oke, soal nomor 76. Ya, soal nomor 76 saya hapus dulu ini. Saya kerjakan dulu ini. Biar nampak soalnya. Oke. Soal nomor 76 saya jelaskan secara lantang juga ini dan jelas. Timurkan dulu yang ada suara-suara itu. Sudah. Oke, usage, folkways, Morse, custom, tambahan atau lagi law. Law ya, law itu hukum. Ya. Hukum ya. Law itu berhubungan dengan hukum. Misalnya pencuri dihukum penjara itu namanya law. Paham ya, Bu ya? Law ya. Hukuman. Ada sanksi penjara, oke? Dari pemerintah. Paham, Bu ya? Itu namanya law. Kostum itu namanya adat. Cari soalnya sini adat. Kostum itu adat. Rambu Solo ya. Ya. Rambu Solo Toraja Pengamatan ini adat namanya kostum. Pahamin dulu ya, kostum. Mores kata kunci adalah jangan dilakukan atau dilarang, yang dilarang-larang. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan dilarang, dilarang membunuh. Ini namanya mores. M saya bikin. Udah? Huruf hitam dulu. M. Oke, ini C. Folkways, ketika ibu nggak melakukan ini, folkways, kebiasaan orang tua dulu,
Ketika ibu tidak melakukannya, maka ibu dapat teguran. Misalnya, ibu bawa anak ibu ke pesta. Ibu jumpa keluarga. Anak ibu tidak mau nyalami keluarga ibu. Ibu bilang, itu keluarga kita. Baru salaminnya. Dapat teguran. Pokoknya dapat teguran. Kita baca yang B. Menghormati dan mendulukan orang lebih tua. Kalau enggak dilakukan, ini dapat teguran, ya enggak? Ya, Pak. Ini namanya pokoknya. Pokways. Ya. Yang C, mendahulukan orang tua di duduk bus kota. Kalau ini nggak dilakukan, dapat teguran. F juga. Paham ya? Namanya pokoknya. Kalau enggak ibu dahulukan orang tua, orang lanjut di saat duduk di bus kota, ibu dapat teguran. Ya. Yang D, orang yang bersendawa ketika makan dapat teguran, nggak sopan, namanya pokoknya. Paham? Kalau enggak dilakukan ini namanya pokoknya, paham? Paham, Pak. Kalau dilakukan dapat teguran namanya pokoknya. Dilakukan dapat teguran namanya pokoknya. Kalau nggak misalnya seperti itu ya. Oke. Nih, menghormati nggak dilakukan dapat teguran. Mendahulukan tidak dilakukan dapat teguran. Orang yang bersendawa dilakukan dapat teguran. Itu namanya pokoknya. Paham? Paham. Oke. Usik adalah cara. Ini dapat teguran ya. Dapat teguran. Kalau usik kebalikan dari pokoknya. Mau dilakukan, mau nggak dilakukan, nggak dapat teguran. Misalnya membuang sampah sembarangan. Ada yang pernah marah kalau ibu buang sampah dari dalam mobil atau dari dalam motor. Ibu buang plastik. Ada yang marah? Mana ada yang marah? Ibu makan bonbon, makan permen. Makan permen, ibu buka permen tadi, ibu buang secara sembarangan di jalan raya, ibu naik motor. Ada yang marah? Mana ada yang marah? Mana ada teguran? Sudah? Orang merokok di atas motor. Rokoknya dibuang sembarangan, ada yang marah? Nggak ada, itu namanya usik, karena Indonesia nih ya. Tapi kalau luar negeri nggak mungkin. Sudah? Kita merokok sembarangan, tidak ada yang marah. Sampah buang sembarangan ke sungai, nggak ada yang marah. Orang-orang pasar misalnya, pasar itu kan biasanya dekat-dekat kali tali air. Biasanya buang sampah di situ, ada yang marah? Tidak ada. Ya, itu namanya usik, tidak ada yang marahin. Paham? Paham. Telepon ibu dengan berjalan, halo bro, ini ibu berdiri berjalan sana kemari. Ada yang marah? Nggak ada. Ya biasa aja, sudah hal biasa. Berarti hal biasa dilakukan. Tapi yang sopan, paham? Paham. Oke. Soalnya apa? Soalnya minta kostum. Kostum adat. Adat. Jawabannya. Ah. Ngerti? Ngerti, Pak. Toraja. Pamir. Pamir. Silakan, Pak. Lau apa tadi, Pak? Lau. Lau itu Saya, hukum, dapat sanksi, denda, penjara, denda atau penjara. Saya ulangin. Lau itu hukum, dapat denda atau penjara. Bagus, Pak, pertanyaannya. Sudah? Contohnya seperti ini soalnya. Kemarin tuh gini. Kemalingan, orang maling didenda. Itu namanya lau, Pak ya. Atau orang itu didenda, melanggar lalu lintas didenda, itu namanya lau, Pak ya. Pak. Ya, Paham? Pak. Paham. Soal yang kemarin lagi seperti ini, Pak. Di Aceh, bersepeda orang-orang dengan pakaian ketat, nampaklah lekuk tubuhnya, nampak juga nggak pakai jilbab. Ya, di Aceh itu dilarang, tidak boleh. Dapat denda mereka, itu namanya lau. Bukan budaya ya, itu namanya lau. Dapat lau, hukum syariat Islam. Di Aceh juga ada terjadi kalau dia berzina dihukum cambuk. Dihukum cambuk itu namanya lau. Paham? Paham, Pak. Paham. Sudah bisa dipahamin? Ya, Pak. Saya masih bingung yang Fokwes. Fokwes ketika ibu, nih, kebiasaan orang tua dulu, Bu. Saya ulangin ya. Contohnya di sini ya. Udah ada contohnya di situ. Menerima suatu, misalnya ibu, tangan kiri, ibu dikasih emak ibu jengkol atau peti. Ibu terima dengan tangan kiri. Nih masak jengkol peti ini besok kita makan. Ibu tangan kiri. Ih, tanganmu nih lah. Biasaan dari kecil. Dapat teguran nggak? Iya. Yang dapat teguran ketika kita melakukan hal salah, itu namanya fokwes. Paham, Bu? Misal lagi, ibu, nanya, ibu ke rumah orang tua yang lebih tua, ke rumah saudara ibu, bude ibu, atau paman ibu, atau uak ibu. Ibu datang, ibu nggak salaman. Disuruh orang tua salam, ibu nggak salaman. Kau kebiasaan kau, itu dapatnya teguran. Namanya fokwes, paham? Adab. Kayak Fokwes itu berarti kayak norma apa itu? Norma adat.
Kesopanan. Norma kesopanan ya. Norma kesopanan, Bu. Norma bukan kesopanan. adat. Norma kesopanan. Ini siapa suaranya ikut ngomong tuh. Norma kesopanan bukan adat. Norma kesopanan. Bu, mending kalau satu tanya biar Bapaknya Ya, jelaskan. Bu. norma Kalau sudah kesopanan panjang apa Bu? dulu. Apa ya? Sekali lagi saya mut dulu. Bukan norma adat Bu ya, tapi norma kesopanan ya. Norma kesopanan Pokwis. Enaknya tadi saya bilang orang tua dulu, kita ikut kebiasaan orang tua. Maksudnya gimana? Ya contohnya udah ada contohnya. Contohnya sudah saya berikan ya. Nggak usah pusing, contohnya sudah saya berikan dan sudah saya jelaskan. Menghormati orang yang lebih tua, kalau kita tidak menghormati, biasanya ditegur. Jawabannya itu Pokwis. Mendahulukan orang yang lebih tua, kalau kita nggak lakukan, biasanya ditegur. Itu Pokwis. Orang yang bersendawa di depan waktu saat kita makan ramai-ramai, itu nggak sopan namanya. Itu Pokwis. Paham? Sudah. Tapi kalau Yusik, kita lakukan kebiasaan kita tanpa teguran. Ibu buang sampah sembarangan, buang sampah permen, buang sampah putung rongkok sembarangan. Nggak ada yang negur nggak? Ibu nelpon di jalan, nggak ada yang negur nggak? Hah? Mau jalan-jalan ibu nelpon, mau lari-lari, nggak tegur nggak? Menggunakan kosmetik yang baik dan benar, nggak ada yang negur nggak? Paham maksudnya? Paham, Pak. Ngerti ya? Paham. Pak. Insya Allah, Pak. Pokoknya itu pasti dapat teguran. Udah gitu aja. Biasanya gitu kalau nggak kita lakukan. Contohnya sudah ada semua situ. Ya, cuman itu contohnya lagi. Lanjut. Lanjut. Jangan ibu berpikir lari-lari. Pokoknya contohnya inilah. Ini semua yang masuk Bu. Udah saya kasih semua nih. Ini semua lah yang masuk. Oh, ya. Oke. Nah. Lanjut kita nih soal Bu ya. Ini soal aturan baru PNS ya. Aturan baru PNS 10 hari nggak masuk tanpa pemberitahuan absen. Dia absen berturut-turut 10 hari. Ingat Bu, kalau Ibu ada PNS di sini 10 hari tidak masuk kerja absen berturut-turut, maka wajib dipecat dengan hormat. Dipecat hormat. Ya, 10 hari absen berturut-turut. Permisi, saya udah meriang-riang. Nggak apa Bu, silakan Bu, sedikit lagi Bu, sampai 83 lagi ya. Habis kamu sholat ini juga apa namanya, sholat asar juga belum. 10 hari absen itu dipecat secara hormat. Oke. Kalau dia ini ya nanti bisa nengok video ya, mau izin ya. Udah 77 ya, sampai ini ya 77 dulu. Biar pelan-pelan tuh 77. 10 hari absen itu dipecat dengan hormat, catat Bu ya. Kalau masuk penjara itu dipecat dengan tidak hormat, sudah ya. Tidak hormat. Sudah. Soalnya baca. Dia nggak masuk 2 bulan. Dipecat dengan Tidak hormat. selesai. Beres. Orang dengan hormat. Aman? Aman. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa lanjut. Lanjut, Oke, Pak. Jawabannya A ya. Dipecat dengan hormat itu 10 hari ke atas nggak masuk. Absen dipecat, masuk penjara tidak hormat. Oke ya? Salah saya kemarin jawabannya. Enggak apa, Bu. Apa ya? 78. Aku cinta rupiah, dolar di mana-mana. Berarti ini cinta rupiah. Kalau cinta rupiah berarti dia nasionalis. Nasionalisme itu adalah persatuan. Cari yang persatuan, Bu. Selesai jawabannya. Aku cinta rupiah ini nasionalisme. D, persatuan D. Cari yang persatuan yang mana? D. Persatuan dan kesatuan D. Betul ekonomi ini? Betul ekonomi? Betul ya? Ya. Betul. Jawabannya D ya. Bisa dipahamin? Ya, Pak. Insya Allah. Oke ya, sudah ya Bu ya. Dengan 5 saya juga mau soal asar. Oke lah 2 lagi nanti besok aja. Oke. Besok kita usahakan sampai 30 soal. Oke Bu ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau saya dalam pembacaan kurang, saya manusia. Ya, tolong bertanya terus. Oke, jangan pernah mengeluh. Kenapa? Karena ini UP. UP itu Ibu tetap semangat aja. Oke? Pak. Bisa dipahami di video, bisa dimodul. Bisa, Pak. Terima kasih Pak, kebenaran saya. Makasih, Pak Amir. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.